90 kepala keluarga di Solo, Jawa Tengah dikarantina setelah belakangan diketahui salah satu jemaah tarawih positif COVID-19. Dari 7 warga yang dinyatakan tertular COVID-19, 2 diantaranya balita berusia 1 dan 2 tahun. Seorang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 memiliki riwayat mengikuti sholat tarawih berjamaah di sebuah masjid kampung. Akibatnya, seluruh jamaah yang mengikuti sholat tarawih menjalani rapid test. Hasilnya, 7 orang dalam satu keluarga dinyatakan reaktif. Ketujuh orang ini ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP dan kini dirawat di RSUD Bung Karno, Solo. 2 di antara pasien yang dirawat di RSUD Bung Karno merupakan 2 balita berusia 1 tahun dan 2 tahun. Sementara, sebanyak 90 kepala keluarga yang menjalani karantina tidak diperkenankan keluar masuk perkampungan selama 14 hari. Untuk keperluan logistik sehari-hari warga akan dipenuhi oleh Pemkot Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan bagaimana penanganan pasien positif corona di Surakarta? Kita sudah bergabung dengan Wali Kota Surakarta, Bapak FX Hadi Rudiatmo. Selamat siang, Bapak Hadi. Selamat siang, Mbak. Baik, Bapak Hadi, terkait dengan kasus positif dari tarawih ini, bagaimana sebenarnya aturan pemerintah? Mengapa masih ada tarawih yang dilakukan berjamaah di tengah pandemi corona ini? Jadi sebetulnya kita juga sudah menyampaikan yang namanya surat Menteri Agama, maklumat Kapolri, dan keputusan-keputusan Menteri yang lainnya. Tetap tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan beribadah di rumah ibadah maupun di rumah masing-masing. Sehingga dengan adanya ini, larangan ini, nampaknya masih ada beberapa masyarakat yang melakukan kegiatan itu sendiri. Nah, sehingga pada saat kita mendapatkan informasi bahwa satu warga masyarakat yang ada di Kelurahan Jontakan dikabarkan positif, langsung kita lakukan tracing di 2 RT tersebut. Ada 7 warga yang tadinya kita mau isolasi sendiri di tempat itu, namun nampaknya setelah kita tracing bertemu dengan siapa saja, ternyata banyak dalam 1 RT itu, 2 RT itu sendiri. Sehingga 2 RT itu kita lakukan karantina wilayah. Baik, selama mereka menjalani karantina wilayah tersebut, bagaimana dengan kebutuhannya? Apakah ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot Solo? Oh ya, kalau untuk makan itu disupport oleh pemerintah kota. Jadi kita kirim logistik untuk melakukan aktivitas sendiri dalam 2 RT itu sendiri. Jadi warga 2 RT itu tidak boleh keluar, dan dari warga luar 2 RT juga tidak boleh masuk. Kita karantina wilayah selama 14 hari. Lah, masjid itu masih dalam kawasan karantina. Baik, jadi lokasi jamaah juga sudah dikarantina. Lalu bagaimana kondisi terkini dengan 2 balita yang juga positif, Pak? Yang 2 balita yang positif sekarang kondisinya membaik. Nanti 2 hari lagi nanti kita ambil swab lagi. Kalau nanti sudah negatif, mungkin nanti akan bisa kita pulangkan. Namun kondisinya sekarang sudah baik. Dan perlu saya sampaikan kepada penjenengan bahwa sekarang ini pasien yang positif, yang sudah sembuh, jadi negatif, pulang ke rumah pun sekarang minta diantar oleh wali kota. Karena dikhawatirkan di daerah itu akan terjadi sedikit tanda tanya bahwa pasien ini benar-benar sembuh atau belum, apa melarikan diri. Nah, sekarang kita harus mengantar beliau-beliau yang positif ini kembali ke keluarga. Baik, Pak Hadi, kita tahu saat ini banyak sekali masyarakat yang mulai tidak tertib dalam masa PSBB ini sendiri. Bagaimana Anda mengetatkan peraturan ini mengingat sekarang ini sudah memasuki musim mudik juga? Jadi kalau untuk peraturan tetap, kita mulai dari pasar tradisional. Ini hari ini saya mengumpulkan pemilik mal, swalayan itu supaya bisa menerapkan protokol kesehatan. Syukur-syukur bisa membatasi
pengunjung yang ada di mal maupun di toko swalayan yang ada di Solo. Ini baru kita diskusikan bersama dan hari ini nanti kita putuskan jangan sampai nanti justru mal pasar tradisional menjadi kecemburuan pengumpulan massa, dianggap pengumpulan massa. Namun perlu saya sampaikan di pasar tradisional pun pedagang sekarang harus menggunakan masker, pengunjung juga menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker tidak boleh masuk pasar. Bagi pedagang yang tidak menggunakan masker pasti akan ditutup jualannya ataupun kiosnya selama 3 hari. Berarti dari wilayah Solo sendiri belum ada rencana untuk melonggarkan PSBB, begitu ya Pak? Oh enggak, kita tetap seperti kemarin, posisi KLB kemarin kita tidak ada PSBB kok Mbak. Jadi kita tidak ada pelonggaran, namun kita lakukan pengetatan ini, namun ekonomi tetap berjalan. Baik, adakah pesan untuk masyarakat Kota Solo dan juga masyarakat seluruh Indonesia untuk lebih disiplin lagi, Pak? Oh iyalah, harus kita itu mau memutus mata rantai beneran apa enggak. Jadi kalau kita diminta untuk berdamai, bersahabat dengan virus corona, satu hal yang harus dilakukan adalah 4 protokol kesehatan dilakukan. Dan saya berharap pada seluruh rakyat Indonesia, mari kita gotong royong berdamai dengan virus corona, namun tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan massa. Ini mesti harus bisa kita lakukan dan mudah-mudahan nanti bisa segera selesai. Baik. Dan yang paling utama kalau selesai 17 Agustus kita bisa merayakan hari kemerdekaan. Baik. Dan bisa mengadakan upacara, itu aja. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.